Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Seperti biasa, saya Bella Fauzia akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sampai tiba waktunya berbuka puasa nanti. Nah, ini ngomong-ngomong gak kerasa ya pemirsa, sudah hampir sebulan nih kita menjalani ibadah puasa dan sebentar lagi tamu yang kita tunggu-tunggu datang yaitu Idul Fitri. Saya berdoa semoga semua amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai acara hari ini, seperti biasa saya ingin memperkenalkan sponsor kita dulu. Ini ada wardrobe yang saya kenakan hari ini, kece sekali. Wardrobe by Ease and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami tencel. Selain itu ada juga Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel, Le Gourmet Bread Boutique, Hanamasa, restoran Jepang pertama di Indonesia, dan pastinya juga Geprek Bensu, harga hemat, rasa lezat. Itu dia tadi para sponsor kita hari ini. Nah, pemirsa, tema kita hari ini adalah hakikat Idul Fitri. Nah, hari ini saya akan membahas tema tersebut bersama sahabat saya, Ustadz Muhammad Azhari yang sudah ada di studio bersama saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Apalagi besok kita akan Idul Fitri ya. Iya ya. Jadi harus sehat. Harus sehat. Harus karena sehat. Juga tidurnya harus cukup biar nanti bisa sholat Id. Kita doain juga mudah-mudahan pemirsa berkah Ramadan juga bisa sehat walafiat sampai tibanya Idul Fitri insyaallah. Amin insyaallah. Gimana nih persiapan Idul Fitri di rumah ya, Pak Ustadz? Kayaknya istri saya udah nyiapin kue-kue lebaran. Oh ya. Gitu ya. Wow, enak. Ini buat keluarga aja apa dijual juga? Kepo. Pengen beli sih sebenarnya. Di mana belinya ya? Nanti di Le Gourmet aja. Oh, ada ya? Nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang itu. Baik, nah sekarang saya ini dulu deh, pengen ngobrol-ngobrol seputar Idul Fitri dulu sama Pak Ustadz. Kalau misalnya dari Pak Ustadz sendiri, dari secara Islam sendiri melihat makna Idul Fitri itu seperti apa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella, pemirsa berkah Ramadan. Pertama kita pengen berangkat dulu dari terma istilah Idul Fitri. Istilahnya terdiri dari 2 suku kata, Aid dan Fitri. Aid dan Fitri. Nah, yang pertama, Id itu maknanya adalah ada ya'udu, kembali. Kembali. Ada ya'udu maknanya kembali. Kenapa Idul Fitri atau hari raya Islam ini disebut dengan Aid yang maknanya kembali? Karena dia setiap hari setiap tahun paling tidak datang kembali kepada kita umat Islam. Amin. Nah, kembalinya Idul Fitri itu kemudian dia disebut Aid. Satu. Kata ini juga seakar dengan kata al-adah. Al-adah itu bahasa Indonesianya adat. Oh. Adat. Jadi adat dari bahasa Arab kan ya? Bahasa Arab. Al-adah. Kenapa dia disebut adat? Kenapa tuh Pak? Karena dia berulang-ulang kali dilakukan oleh sekelompok masyarakat, sehingga itu dijadikan sebagai yang sudah melekat di satu masyarakat atau suku, sehingga dia disebut adat. Kalau tidak begini kayaknya belum lengkap, harus ada adatnya, gitu kan? Benar. Karena kembali dilakukan oleh satu kelompok atau satu suku di masyarakat itu. Nah, Id maknanya kembali. Nah, pertanyaannya kemudian begini. Oke, kalau makna Id adalah kembali kemana kita? Iya, betul. Kembali kemana kita? Berarti kita harus menguraikan istilah fitri. Nah, fitri ini maknanya apa? Ulama berbeda pendapat. Paling tidak ada 3. Yang pertama, pemirsa, fitri ini maknanya futur. Futur itu maknanya makan pagi. Oh, sarapan dong, Pak? Sarapan. Oh, iya.
kenapa disebut makan pagi? Idul Fitri berarti kembali makan Pagi. Id artinya kembali, futur atau fitri diambil dari kata futur artinya makan pagi, berarti Idul Fitri kembali makan pagi. Kenapa disebut kembali makan pagi? Karena sebelumnya kita nggak makan pagi. Betul, yang ada makan sahur ya Pak. Yang ada makan sahur. Makan sahur. Kita nggak makan pagi. Setelah Idul Fitri tiba, kita kembali sarapan pagi. Sarapan pagi. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sunnahnya ini, nanti kalau bela sholat Idul Fitri, pemirsa berkah Ramadan sholat Idul Fitri, tidak boleh makan, bukan tidak boleh, tapi dianjurkan, dianjurkan makan sebelum ke masjid. Oh, dianjurkan makan sebelum Ya, ke masjid. karena hari ini ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Karena itu di depan Tentunya kita kan yang banyak makanan kan? Ya. Iya, betul. Banyak makanan kan? Ini identik dengan Idul Fitri. Iya, Karena kata Id itu diambil dalam Quran surah Al-Maidah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ini doanya Nabi Isa. Nabi Isa pernah berdoa, Tuhan, turunkanlah makanan hidangan dari langit kepada kami. Dan hari turunnya hidangan itu, hari turunnya makanan itu, jadikanlah hari kami hari raya. Karena itu hari raya identik dengan makan. Tapi kalau makan terus juga bahaya kan? Bahaya. Nah, ini makna yang pertama, kembali makan pagi. Makan pagi. Iya, Nah, yang kedua diambil dari kata aftara yuftiru. Aftara yuftiru. Berbuka. Jadi Idul Fitri maknanya kembali berbuka. Karena itu kita dilarang berpuasa pada tanggal 1 Syawal. Haram. Ada orang yang saking solehnya dia masih puasa nih Idul Fitri. Ustadz, saya puasa deh. Kenapa? Oh iya dong, saya kan soleh. Itu bukan soleh tuh, salah. Nah, itu bukan soleh. Ini soleh yang salah. Tidak boleh, haram. Haram. Iya, haramnya karena memang hari tersebut hari untuk bermakan harusnya. Makan, iya. Jadi ada yang bilang kembali makan pagi, terus kembali berbuka. Terus ada yang ketiga. Apakah ada lagi? Makna fitri katanya satu rumpun dengan istilah fitrah. Fitrah itu maknanya ada dua. Yang pertama, fitrah itu al-khalqatul lati khuliqa 'alaihal bashar. Kejadian manusia saat dulu awal dia diciptakan. Suci. Tidak punya dosa. Ibarat kertas putih yang belum jatuh tinta di atasnya. Berarti insya Allah mudah-mudahan dari makna bahasa ini kita bisa kembali suci. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ini banyak sekali ternyata penjelasan dari para ulama ya tadi barusan, dan semuanya sebenarnya nggak ada yang salah sih, karena memang ya Idul Fitri saling menguatkan. Iya betul sekali Pak Ustadz. Lalu ini kan kalau misalnya setelah Idul Fitri kan berarti bulan Ramadan sudah lewat. Kira-kira amalan-amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan setelah bulan Ramadan ini kembali berhasil kita lalu? Nah, sebelum ke sana ada makna fitrah yang kedua yang tadi saya lupa nih. Pemirsa. Yang pertama, fitrah yang berarti kejadian yang suci. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini suci. Iya, betul. Suci, dan tidaknya anak, salah satu pengaruhnya adalah orang tuanya. Gitu. Nah, makna kedua dari fitrah itu adalah fitrah bermakna agama yang lurus. Ini diceritakan dalam Al-Quran, fa'aqimu wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi maknanya Idul Fitri kalau kita ambil dari akar fitrah, berarti makna fitri adalah kita kembali beragama yang lurus. Kembali beragama. Jangan-jangan 11 bulan sebelum Ramadan kita udah melenceng nih. Iya. Kita udah lupa nih. Kita nggak pede dengan agama kita. Nah, setelah Idul Fitri harusnya kita kembali. Sing-singkan lengan baju dengan penuh giroh dan semangat, kembali ke agama kita yang lurus. Mantap. Insyaallah. Itu dia ya maknanya. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjut lagi setelah break yang satu ini, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Masih banyak banget yang saya mau tanya seputar Idul Fitri pastinya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget.
puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Video klip karya negeri sendiri, spesial untuk Idul Fitri. Sambutlah hari yang Local Hour, bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia bersenyum, menabur amal, yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Idul Fitri. Karya insan sinema Malaysia. Ada drama, action, hingga horor. Jangan lewatkan Pekan Film Serumpun. Indahnya kemenangan. Jak TV. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki, bukan dari Kala cinta harus menjadi segitiga. Kerana wanita bukan untuk memimpin lelaki. Abang nak nikah satu lagi. Misal nak bagi abang pilihan. Ketika pertanyaan lebih banyak dari jawaban. Apa jawabanmu kalau ditanya? Cinta paling agung. Semarakan suasana hari raya Anda sekeluarga dengan karya insan sinema Malaysia. Ada drama. Apa dah saya lagi? Hanya Tuhan saja yang tahu jawabannya. Anak duduk sini main dengan saya. Saya dah sembang dengan Zaki. Dia cakap ada beberapa hospital di luar Malaysia yang ambil rare cancer case macam mana. Action. Sekarang. Aku dah solek budak ni. Cepat pula kau datang. Lepaskan. Pergi kau. Hingga horor. Ikhlas kalau awak ikhlas. Dengar kan? Ada orang cakap tadi kat sini. Ma, tempat ni bantu dah, Ma. Jangan lewatkan hiburan dari negeri jiran dalam Pekan Film Serumpun. Hanya di Jak TV. Seorang anak yang dizolimi saudaranya sendiri. Seorang pemuda gagah, jujur dan rendah hati. Kisah seorang nabi yang dapat menafsirkan mimpi. Teguh pada keimanan hati. Apakah dendam ada pada diri Nabi? Saksikan semuanya dalam Kisah Nabi Yusuf. Perkembangan Islam. Tempat bersejarah. Wisata religi. Dan semua kajian tentang Islami. Muslimpedia. Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Idul Fitri. Acara ini dipersembahkan oleh
Ya, pemirsa, masih di berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Pemirsa, ngomong-ngomong saya pengen cerita sedikit nih. Jadi besok kan nggak kerasa insya Allah kita semua udah masuk merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Nah ini udah mendekati hari Lebaran tapi saya masih bingung nih. Pengen ngasih apa ke keluarga saya nanti kalau main ke rumah. Kira-kira kue-kue apa aja yang bisa saya kasih ke mereka gitu. Nah kebetulan nih udah ada teman saya yang mau main-main ke rumah dari Le Gourmet. Mbak Rara namanya. Kita panggil ini sama-sama ke studio Mbak Rara. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam, Mbak Rara. Yang ngomong lebih cantik. Mbak Rara, biasa nih kalau Mbak Rara main-main ke tempat kita kan pasti mau ngejelasin produk Le Gourmet. Kebetulan nih besok kan nggak kerasa udah Lebaran ya Mbak, ya. Udah Idul Fitri. Kira-kira apa aja ya, apa sih menu-menu dari Le Gourmet yang bisa aku kasih ke keluarga saat Lebaran? Jadi kan kalau Lebaran itu identik dengan kue-kue kering ya. Nah ini pasti. Pokoknya kalau kue kering Le Gourmet juaranya. Nah hari ini aku bawa hampers. Ini namanya hampers paket A. Aku mau jelasin ini kita ada banyak banget ya, ada nastar, kemudian ada kastengels, kemudian ada apa namanya tartlet. Kemudian ada sprit keju. Sprit keju. Ya, atau sagu keju ya kalau misalnya orang biasa bilangnya itu benar. Kemudian ada crispy cheese, ada almond cheese sama almond chips. Kemudian ada blueberry. Jadi satu ini tuh isi tuh 8 toples. Enak banget, kenyang itu pasti ya. Iya betul, timbangan juga pasti makmur ya. Iya. Ini apakah hampersnya cuma satu jenis ini aja atau Le Gourmet menyediakan beberapa pilihan? Kita ada 3 pilihan, ada paket A, paket B, paket C. Nah ini untuk paket A sendiri dan B sama C itu ada terbuka sama tertutup. Ini contoh yang terbukanya. Jadi biar misalnya mau yang lebih kelihatan gitu isinya toples-toplesnya bisa yang ini. Seperti ini gitu ya. Itu semua tergantung pilihan ya. Betul, selera kan ya beda-beda. Benar. Nah kalau misalnya pemirsa di rumah nih tertarik pengen ngasih hampers Le Gourmet untuk keluarga pas Lebaran, bisa mendapatkan produk Le Gourmet di mana aja? Bisa, itu kita ada di mall. Paling gampang biasanya orang kan Lebaran mungkin habis halal bihalal sama keluarga langsung pengen ke mall kan. Nah kita tuh ada di Pondok Indah Mall. Itu di lantai 1. Mantap. Kemudian ada di Plaza Senayan, itu di lantai dasar. Kemudian ada Kota Casablanca. Kemudian kalau misalnya yang di Jakarta Selatan tuh kita ada di Jalan Mahakam, ada di Jalan Senopati, kemudian ada di Kemang, kemudian ada juga di Jakarta Pusat di Johar. Terus di kalau di perkantoran ada Geraha Niaga. Banyak sekali pilihannya pemirsa. Jadi nggak ada alasan untuk pemirsa di rumah nggak bisa menemukan produk Le Gourmet ya. Karena Le Gourmet ada di mana-mana. Mantap. Kalau misalnya masih bingung nih, aduh kira-kira aku mau ngasih apa nih ya gitu, bisa search di website kita di www.legourmet.co.id. 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 Atau telepon langsung ke 725-3208-509. Itu dia tadi ya pemirsa, kalau mau produk Le Gourmet bisa menghubungi nomor tadi, website atau datang ke gerai-gerai Le Gourmet yang ada di Jakarta pastinya. Sip, thank you banget Mbak Rara. Thank you Mbak Bella. Sama-sama. Nah ini kan ngomong-ngomong kita lagi ada Pak Ustadz nih, Bapak Muhammad Azhari, kita lagi ngebahas mengenai Idul Fitri. Mau nggak ikutan ngobrol yuk? Mau dong. Mau ya? Aku kenal nih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini dia teman aku Mbak Rara. Mbak Rara duduk sini aja. Baik, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Mbak. Alhamdulillah. Silakan Mbak. Silakan Mbak Rara duduk aja santai. Ini kita lagi ngebahas tentang temanya Idul Fitri karena besok kan kita insya Allah udah Lebaran gitu ya. Nah tadi tuh di segmen sebelumnya aku sempat nanya pertanyaan sama Pak Ustadz, belum sempat terjawab belum terjawab full gitu. Jadi pertanyaannya tuh kira-kira amalan apa aja sih yang bisa dilakukan pasca bulan Ramadan tuh udah selesai? Gitu. Biasanya kan puasa Syawal ya, orang tuh habis langsung itu besoknya langsung puasa Syawal. Baik, tentu ada amalan-amalan spesial nih di momentum Idul Fitri. Yang pertama, Al-Quran misalnya menyiratkan walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalau kamu sudah sempurnakan bilangan puasamu, maka walitukabbirullah, agungkanlah Allah, takbirlah, bertakbirlah gitu ya. Nah, mengagungkan Allah itu maknanya 2. Yang pertama, makna tekstual. Artinya kita benar-benar harus takbiran. Nah, takbiran itu, takbir keliling apalagi, itu adanya cuma di Indonesia. Iya ya, benar ya. Makanya disebutkan takbiran, ada imbuhannya. Ini uniknya Islam di Indonesia itu.
ritual ibadah tidak hanya full sebagai ritual ibadah, tapi bagaimana dia bisa dilekatkan dengan budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan core agama. Maka sebenarnya boleh nggak takbiran keliling? Boleh, dengan beberapa catatan. Tidak mengganggu hak jalan orang umum. Nah, itu dia tuh. Tidak pakai petasan, karena petasan itu membuat tidak kedamaian dan itu bukan ajaran Islam. Oh gitu, Dan lebih ke budaya siapa ya? yang takbiran lalu kemudian hak jalan umum dipangkas sama dia, ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yang kedua makna takbir itu maknanya secara anagogis, spiritual. Jadi bukan hanya sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Tapi dia harus benar-benar dari hatinya terhujam bahwa dia adalah hamba yang lemah. Karena itu dia harus mengagungkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara maknawi, secara spiritual ya. Itu amalan pertama. Jadi memperbanyak takbir, baik takbir lafzi maupun takbir maknawi. Yang kedua, amalan di Idul Fitri ini memperbanyak sholat. Kita tahu tadi makna Idul Fitri adalah kembali ke agama yang lurus. Jangan sampai Islam kita musiman. Jadi ketika Ramadan luar biasa itu, pengurus masjid sampai sewa tenda biar orang rame-rame sholat, ya. Lalu kemudian setelah Ramadan orang lupa ke masjid, ya. Akhirnya yang terjadi adalah hanya sekedar selebrasi Ramadan, euforia. Tapi dia tidak tahu substansinya apa. Ya kadang suka gitu tuh kalau euforia jadi lupa intinya ya. Ada riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih itu berarti riwayat yang nggak valid. Tapi ini penting disampaikan. Bukan berarti nggak valid dia nggak penting. Riwayat itu mengatakan ketika Idul Fitri datang iblis menangis. Karena selama ini kerja dia sia-sia. Udah digoda anak Adam, akhirnya ada yang mabuk, minuman keras, segala macam, berjudi, fitnah, buat dosa. Udah jelas ini temannya iblis, Allah ampunkan di Idul Fitri. Iblis menangis. Tetapi iblis nggak jadi menangis, artinya air matanya kering setelah dia melihat di Idul Fitri ada anak manusia yang masuk Idul Fitri tapi dia tenggak miras. Dia berbuat dosa lagi. Iblis senang sekali dan kata iblis, ini baru prajuritku ini. Ya ampun. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita melupakan makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Baik, terima kasih banyak sharingnya Pak Ustadz. Kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini ya, insya Allah. Nah pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena setelah break yang satu ini saya mau mengajak Anda untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri bernuansa Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Wanita itu tercipta dari tulang rusuk lelaki. Bukan dari kala cinta harus menjadi segitiga. Kerana wanita bukan untuk memimpin lelaki. Abang nak nikah satu lagi. Miza nak bagi abang pilihan. Ketika pertanyaan lebih banyak dari jawaban. Apa jawabanmu kalau ditanya? Cinta paling agung. Acara ini dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, masih di berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah pemirsa, di segmen kali ini seperti biasa saya mau mengajak Anda semua untuk berwisata Islami bersama Abinaya Tour and Travel. Ini dia, selamat menyaksikan. Pemirsa, Bangkok, ibu kota negara tetangga kita Thailand, adalah sebuah kota metropolitan yang sibuk. Gedung-gedung tinggi bertebaran, begitupun kendaraan-kendaraan mewah di jalanan. Soal hiburan malamnya, Bangkok termasuk salah satu surga hiburan malam. Dari sisi agama dan budaya, Bangkok tergolong kota yang multikultur dan agama. Mayoritas penduduk kota ini beragama Buddha. Sensus tahun 2007 menunjukkan penduduk asli Bangkok berjumlah sekitar 8 juta dan sekitar 10%-nya adalah umat Islam. Secara nasional, menurut sensus penduduk pada tahun 2000, pemeluk agama Buddha di Thailand mencapai 94,6%. Kemudian pemeluk Islam sebanyak 4,6% dan sisanya adalah Kristen serta Katolik. Namun saat ini angka pemeluk agama Islam dipercaya melebihi angka 10% atau sekitar 7,4 juta dari 67 juta jiwa penduduk Thailand. Sebuah angka yang tidak bisa dibilang sedikit. Angka itu juga menunjukkan pertumbuhan pemeluk agama Islam di Thailand terus meningkat, berbanding lurus juga dengan aktualisasi mereka sebagai Muslim yang menjalankan aktivitas keislaman mereka secara konsisten dan istiqomah. Sebagian besar Muslim di negeri ini tinggal di Thailand bagian selatan, utamanya di Provinsi Yala, Narathiwat, dan Pattani. Jika kita melihat sejarah yang telah berlalu, wilayah-wilayah tersebut tadinya bukan merupakan bagian dari Thailand, namun sejak tahun 1808, Thailand menjajah wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Tentu saja banyak pertentangan yang terjadi karena Thailand merupakan negeri Buddha yang menganggap raja sebagai keturunan dewa, sehingga banyak ritual syirik yang bertentangan dengan Islam. Pemberontakan pun pernah terjadi dan hingga saat ini masih kerap terjadi pertentangan-pertentangan karena perbedaan prinsip tersebut. Walaupun sebagian besar Muslim di negeri Gajah Putih ini tinggal di wilayah selatan, bukan berarti wilayah Thailand yang lain tak ada Muslim. Di Bangkok misalnya, nuansa Islam tetap terasa. Jika suatu kali berkunjung ke Bangkok, dijamin tidak sulit menemukan masjid. Jangan dikira semua pemeluk Islam di Bangkok adalah orang-orang dari selatan yang berwajah Melayu. Ada juga Muslim yang berdarah Thailand asli. Biasanya mereka berkulit putih. Fakta ini menunjukkan dakwah Islam berjalan baik di Bangkok. Bila kita mendatangi masjid-masjid di Thailand, kita akan segera menyadari banyak kemiripan kehidupan Muslim di Thailand dan Indonesia. Mayoritas Muslim di Thailand adalah Sunni bermazhab Syafi'i. Secara umum mereka mirip dengan kaum Nadliyin di negeri kita. Mereka mempraktikkan zikir berjamaah, nasyid, dan beragam sholawat. Setiap masjid biasanya dipimpin oleh kiai yang dihormati jamaahnya. Baik pemirsa, itu dia tadi ya, luar biasa indahnya. Itu tayangan Halal Travel bersama Abinaya Tour and Travel. Jadi bagi Anda nih yang sudah berniat pengen umroh, pengen naik haji sekaligus ingin menjelajahi luar negeri bernuansa Islami, bisa langsung aja menghubungi Abinaya Tour and Travel di www.abinayatour.com. Kenapa? Karena ini merupakan satu-satunya biro perjalanan haji dan umroh di Indonesia dengan jaminan perlindungan jiwa dan santunan umroh bagi ahli waris. Jadi ini bisa mewujudkan kesempurnaan ibadah Anda. Nah, semoga aja ibadah
ibadah kita sama bulan Ramadan ini juga diterima ya pemirsa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih membahas tema kita hari ini ya Mbak Raya bersama Pak Ustadz juga mengenai hakikat Idul Fitri. Nah tadi kan udah ada beberapa amalan yang dianjurkan di bulan Syawal. Apakah masih ada amalan-amalan lainnya? Amalan terakhir memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Tapi nggak pada. Tapi tidak boleh benar. Iya kan? Pada hari pertama Syawal. Oke baik. Hari kedua berarti sudah bisa ya? Bisa, bisa sekali. Tapi biasanya itu rencana. Faktanya tidak demikian. Iya betul. Ini pengalaman nih. Pengalaman nih. Jadi gini, memperbanyak puasa. Kenapa harus puasa? Karena Masya Allah puasa itu banyak sekali manfaat. Dan ada pesan khusus, perintah khusus dari Nabi. Man shoma Ramadan, siapa yang sudah puasa Ramadan selesai, thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang sudah puasa selesai Ramadannya, kemudian hendaklah dia lanjutkan dengan puasa 6 hari. Puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal. Boleh nggak Ustadz puasanya berturut-turut lebih cakep? Boleh. Boleh nggak puasa sunnahnya nggak berturut-turut? Karena saya mungkin silaturahim nih, bertamu nih ke rumah guru saya, ke rumah tetangga. Nggak enak kalau nggak makan. Boleh juga. Yang nggak boleh nggak puasa sama sekali. Tapi catatannya harus selesai dulu puasa Ramadannya. Berarti yang punya hutang, apalagi perempuan yang haid, nifas, atau misalnya laki-laki yang sakit, pekerja berat, sehingga dia ada tertinggal di Ramadan, utangnya dilunasin dulu, baru dia puasa sunnah Syawal. Oh gitu. Terus Ustaz kalau utangnya lebih dari 30 Ustaz, waduh, nggak puasa sunnah dong, ya nggak apa-apa. Kan cuman sunnah. Jangan sampai kita lebih mengagungkan yang wajib lalu meninggalkan yang sunnah. Mengagungkan yang wajib, meninggalkan yang sunnah sama artinya orang pakai gesper tapi nggak pakai celana. Itu dia, iya. Aduh, sama aja bohong ya Pak Ustadz ya. Baik. Lalu dengan pahala yang telah kita dapatkan, insya Allah gitu ya dari ibadah kita selama bulan Ramadan, berkah apa sih yang bisa kita ambil pada saat Hari Raya Idul Fitri Pak Ustadz? Sertifikat takwa. Sertifikat takwa. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita kan sedang berlomba dan ini final akhirnya ini. Hari akhir babak akhir di perlombaan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang di studio, teman-teman kru dan pemirsa yang di rumah masing-masing dapat sertifikat takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu juga harapan kita semua ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kita masih akan lanjut lagi nggak apa-apa ya setelah ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini saya akan kembali lagi dan mengajak Anda semua untuk ikutan kuis berhadiah Geprek Bensu bagi berkah. Jadi bagi Anda yang mau hadiah tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Ma, kok nasinya pakai kongbap? Kongbap baik untuk jaga gula darah, bagus untuk diet, kenyang lebih lama. Awali puasa dengan kongbap, bikin kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Tradisi Idul Fitri di berbagai belahan dunia. Unik, menarik, dan penuh warna. Yang akan memperkaya hasanah Anda. Cerita Idul Fitri. Ketika mukjizat menjadi saksi nyata atas kekuasaannya, ketika bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman, bagaimana
jiwa iman dan takwa menghadapinya. Saksikan kisah Nabi Sulaiman. Ya pemirsa, masih bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Nah kali ini saya ingin mengajak Anda semua nih, terutama bagi yang mau hadiah nih, untuk ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Dan sudah ada Sarwenda dan juga temannya Yayam yang siap bagi-bagi hadiah untuk Anda. Ini dia, silakan Sarwenda. Hanya di Geprek Bensu aja. Terima kasih Bella. Halo, selamat sore pemirsa Berkah Ramadan. Ketemu lagi sama aku Sarwenda di sini bersama Yayam. Wow, Yayam semangat banget yang akan menemani kalian semua. Dan gak lupa aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga masih semangat dan yang pastinya harus kuat karena sebentar lagi ada Lebaran ya. Lebaran. Nah, buat tambahan THR nih, kalian harus ikut kuis Geprek Bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Gimana cara mendapatkan hadiahnya? Gampang sekali. Pertama-tama kalian tinggal follow account Instagram @geprekbensu dan @jaktvofficial. Lalu foto keseruan kalian berbuka ataupun sahur menggunakan atau memakan Geprek Bensu pastinya. Dan lalu mention ke @jaktvofficial dan @geprekbensu. Foto yang paling keren, paling kece, paling seru akan mendapatkan hadiah dari Geprek Bensu. Gampang banget kan? Caranya narsis doang, foto-foto, makan sambil foto nih. Oh gitu, misalnya, atau kalian ada kreasi lainnya, lalu mention dan jangan lupa disertakan hashtag Geprek Bensu Jak TV, lalu dapat hadiah deh. Ya nggak Yayam? Yayam udah dapat hadiah belum Yayam? Oh kayaknya Yayam kemarin ikut kalah ya, nggak apa-apa Yayam, ikut lagi. Kalau misal kalian ada yang suka sama Yayam, kalian bisa langsung beli Yayam mini, jangan yang gede, yang mini aja. Buat kalian semua di rumah, jadi gampang bawanya. Kalau yang gede ini susah ya bawanya gitu. Terus kalau misalnya kalian emang suka minuman yang seger-seger, kebetulan kalau misalnya di outlet Geprek Bensu yang asli ada Bensu Drink. Jadi segernya luar biasa, ditambah dengan puding mangga yang harganya Rp5.000 saja. Pas banget buat buka puasa. Terus kalau misalnya kalian yang suka pedes banget, level 10 kurang, sekarang tenang, di Geprek Bensu ada level 15. Kemarin aku udah cobain sih. Oh, bibir aku sampai kepedesan luar biasa tanpa harus pakai lipstik, udah merah. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah ikutan kuis Geprek Bensu bagi berkah. Harga hemat rasa lezat, ayam yang digunakan di Geprek Bensu asli by Ruben Onsu sudah bersertifikat halal MUI. Jadi aman banget. Jangan lupa langsung order, foto-foto, dapat hadiah. Oke, sekian dulu dari aku sama Yayam. Silakan Bella. Hanya di Geprek Bensu aja. Masya Allah, terima kasih banyak Sarwenda dan juga Yayam. Selamat ya untuk yang sudah berhasil memenangkan kuis hari ini. Seru dan gampang banget, dan pastinya juga kalau misalnya Anda bisa ikutan kuis medsosnya juga seru sekali. Caranya adalah tinggal kita foto-foto seru kalau misalnya lagi buka puasa, sahur, atau nanti pas Lebaran juga bersama Geprek Bensu pastinya, bareng teman-teman, bareng keluarga. Terus upload deh ke Instagram dan mention akun @jaktvofficial dan juga @geprekbensu untuk dapetin uang tunai sejumlah Rp500.000 bagi masing-masing pemenang. Jadi jangan lupa ya ikutan juga kuis medsosnya. Tapi ini sayangnya kita udah harus break nih, nggak kerasa sudah mau mendekati waktu break maghrib ya. Jadi mendingan kita break aja dulu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Acara ini dipersembahkan oleh Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga
mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Sesaat lagi Anda akan menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian semua dengan Ramadan itu pada akhirnya kalian bertakbir dengan sebanyak-banyaknya, dan agar kalian mampu bersyukur kepada Allah. Maka di akhir Ramadan kita mendengar takbir bertalu-talu di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di setiap sudut. Sebagai persaksian kita akan kemahakuasaan Allah dan sebagai bentuk kesyukuran kita karena Ramadan tahun ini dapat kita lewati dengan baik. Para pemirsa, rasanya ketika Ramadan hampir usai atau telah di hujung, perasaan kita berkecamuk. Di satu sisi, sebagaimana diungkap dalam ayat tadi, kita bersuka cita, alhamdulillah, kita telah mampu melewati Ramadan. Di sisi yang lain, ada kesedihan. Akankah kita bisa menikmati Ramadan tahun berikutnya? Ataukah ini adalah Ramadan yang terakhir yang bisa kita nikmati? Antara senang dan sedih. Dan memang seperti itulah ketika para sahabat mengucapkan selamat tinggal bagi Ramadan, mereka diliputi dengan tidak hanya kesyukuran karena telah usai, tetapi juga kesedihan. Dan bahkan juga keresahan. Dan bahkan lebih dari itu, belum Ramadan itu rampung, sudah ada kerinduan untuk mendapati Ramadan berikutnya. Nah, kita pun di Indonesia, suasana sukacita, kesyukuran, dan juga kesedihan ini terasa. Di Indonesia ada suatu tradisi yang berbeda dengan di banyak negara. Kalau di negara-negara Arab, hari raya yang ramai sekali biasanya adalah Idul Adha. Tapi kalau di Indonesia adalah Idul Fitri. Kenapa di Indonesia ramai? Karena Idul Fitri itu datang setelah puasa Ramadan. Maka ketika Idul Fitri datang, kita semua satu sama lain bersilaturahim, saling maaf memaafkan. Inilah yang menyempurnakan puasa kita. Kalau hubungan Anda dengan Allah sudah rapi, pastikan hubungan Anda dengan manusia juga bersih. Hubungan dengan Allah bisa rapi dengan amal soleh, dengan taubat istighfar. Hubungan kepada manusia bisa bersih dengan saling memaafkan. Kalau ada hak orang pada kita, kita minta dihalalkan. Kalau tidak mau dihalalkan, kita kembalikan. Hanya dengan lepasnya hak orang dari kita, kembalikan kepada yang berhak, lalu kita meminta maaf, maka hubungan sesama manusia kita juga akan menjadi bersih. Inilah keindahan Islam. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bahkan lebih dari itu, ada tradisi mudik di dalam masyarakat kita. Menempuh jarak berjam-jam, bahkan bisa sampai lebih dari 24 jam untuk kembali berjumpa dengan sanak saudara, ayah atau ibu, keluarga besar, kembali ke tanah kelahiran. Bukan apa-apa, bukan untuk menyombongkan diri sebagai orang yang sudah berhasil di rantauan, tidak. Tetapi niatnya yang utama adalah untuk membangun kembali silaturahim yang mungkin beberapa waktu itu terabaikan. Mengokohkan persaudaraan yang dibangun sejak kecil, mengokohkan kebersamaan, membangun kembali kedekatan lahir dan batin, dan dengan itulah maka Ramadan kita akan menjadi sempurna. Ramadan yang sempurna
diisi hari dan malamnya dengan amal soleh, serta diakhiri dengan saling bermaaf-maafan dan membangun kembali komitmen untuk kita bersama-sama dengan semangat persaudaraan membangun negara yang kita cintai ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Negeri yang subur makmur dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minal a'idin al faizin al maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara Kultum Ramadan. Acara ini didukung oleh Kami, pimpinan dan seluruh pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa bayar zakatnya untuk kesempurnaan ibadah dan bayar pajaknya untuk kesempurnaan bernegara. Setelah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan, hari ini kita memasuki hari yang fitri. Kami dari PT Suri Nusantara Jaya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan, geprek bensu saus opor ayam, bensu nugget, puding mangga, harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Gimana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Jangan salah, larutan dia cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan dia cap kaki 3. Jangan salah, larutan dia cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan dia cap kaki 3. Selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita semua, seluruh bangsa Indonesia, mendapat berkah dari Ramadan yang membawa kedamaian dan kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dhahaba al-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Si Mama hari ini masak nasi pakai kongbap. Ma, kok pakai kongbap sih? Kongbap baik untuk jaga gula darah Papa. Oh, Bagus untuk diet, badan langsing. Kak, nasinya jadi bagus. Awali bulan baik dengan kongbap. Porsi sedikit, kenyang lebih lama. Dari sahur sampai berbuka. Kongbap enak. Makan nasi kongbap dulu yuk. Kongbap, jadikan puasa lebih sehat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, hanya untukmu lah puasaku. Aku beriman padamu dan dengan rezekimu lah aku berbuka puasa. Semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi puasa kita yang terbaik. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, cap kaki 3. Jangan salah, larutan ya cap kaki 3. Yang baru dari Geprek Bensu. Menu spesial Ramadan. Geprek Bensu saus opor ayam. Bensu Nugget. Puding mangga. Harga mulai dari Rp5.000. Hanya di Geprek Bensu aja. Di mana lagi kalau bukan di Geprek Bensu? Kami, pimpinan dan seluruh pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2 mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1439 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa bayar zakatnya untuk kesempurnaan ibadah dan bayar pajaknya untuk kesempurnaan bernegara. Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Berkah Ramadan, semua menjadi berkah. Amin. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah sama-sama melewati azan maghrib. Kami segenap keluarga besar dari Berkah Ramadan ingin mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga hari ini ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini masih bersama Bapak Ustadz Muhammad Azhari dan juga Mbak Rara. Ini terakhir nih sebelum penutup, sebelum kita sama-sama takbiran nanti malam. Masya Allah ya. Akhirnya. Gimana? Udah gak sabar. Pengen makan ketupat deh kayaknya dari muka. Pengen pulang. Iya betul. Siap. Oke. Jadi ini sebenarnya inti dari keutamaan bulan Syawal. Apa aja yang bisa disampaikan? Alhamdulillah. Kurang lengkap rasanya yang kita sampaikan, tapi rasanya sudah banyak. Iya, betul. Yang kita sudah bahas hakikat Idul Fitri secara etimologi dan terminologi. Kita sudah bahas amalan-amalan apa saja di bulan Syawal. Nah, kita pengen bahas apa keutamaan bulan Syawal. Iya. Jadi tidak hanya amalannya, tapi keutamaannya. Iya. Paling tidak ada dua, banyak sebenarnya, saya singkat saja. Yang pertama, secara bahasa, kata Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Onta yang mengangkat ekornya. Apa makna dari kebahasaan ini? Maknanya ada satu kata yang harus kita garis bawahi. Onta yang mengangkat, menaiki ekornya. Harusnya kita di bulan Syawal bukan makin turun, tapi angkat semangat giroh kita, tetap semangat bagikan onta yang mengangkat ekornya. Mantap. Pertama. Yang kedua, dari sisi istilah ini juga lahir makna yang kedua, lahir problem yang kedua, dan ini sering mengiang-iang di telinga kita nih, di masyarakat. Dia bilang, Ustadz boleh nggak nikah di bulan Syawal? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak sih? Kenapa jawabannya nggak boleh? Oh, nggak boleh ya? Kenapa jawabannya boleh? Boleh. Nggak boleh, soalnya adik aku menikah bulan Syawal. Oh gitu. Jadi dalilnya adik saya, Ustaz. Iya. Nah, boleh nggak nikah di bulan Syawal? Di masyarakat berkembang nggak boleh nikah di bulan Syawal, bulan panas, bulan haram, gitu kan? Kenapa? Karena bulan Syawal adalah onta mengangkat ekornya. Kalau onta mengangkat ekornya dari sisi ilmu zoosemiotik, bahasa hewan, berarti dia nggak mau nikah. Waduh. Onta lagi nggak mau nikah kalau dia ngangkat ekornya. Kalau dia lagi turunin ekornya, itu pertanda. Yuk nikah yuk. Gitu. Nah, sinyalnya gitu ya. Nah, tapi ini salah. Ini adat jahiliyah. Siapa yang berpendapat bahwa tidak boleh nikah di bulan Syawal, maka dia nggak mirip lah sama onta ya, sedikit ya. Iya. Artinya boleh kok gitu loh. Boleh, ini kita harus berikan ke masyarakat. Boleh banget. Rasul menikahi istrinya. Salah satu ya dari kesekian istrinya itu di bulan Syawal. Oh, Masya Allah. Sayyidah Fatimah dengan suaminya di bulan Syawal. Oh iya. Jadi banyak keberkahan kalau menikah di bulan Syawal. Iya. Tapi bagi yang belum nikah, yang sudah jangan. Iya. Bella, boleh ini di bulan Syawal nikah betul, lah. Amin. Buat yang jomblo-jomblo nikah. Iya, betul. Yang cowok cari yang cewek, jangan yang macam-macam. Iya, iyalah apa. Apalagi enak kalau bulan Syawal kan makanannya ketupat gitu ya. Opor. Enak banget. Sip. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ininya sharing pengetahuannya. Nah, untuk Mbak Rara nih sekarang sebelum kita udahan, bisa nggak sih di-share harga-harga paket Le Gourmet yang ditawarkan untuk para konsumen? Nah, untuk pemirsa juga yang mau beli Le Gourmet, boleh dong di-share harganya? Kalau untuk kita yang hampers yang tadi aku udah jelasin itu ya, hampers paket A itu harganya 3.200.000. 3.200.000. Itu terdiri dari 8 toples besar. Kemudian ada yang paket B itu harganya 2.725.000. Kemudian paket C itu harganya 2 juta. 2 juta. Kemudian kalau untuk cake yang tadi ini, ini coklat truffle harganya 375.000 gitu. Selain itu kita juga ada kayak lapis legit. Nah, itu favorit banget kan. Iya, lapis legit, kemudian lapis Surabaya, lapis nanas, pokoknya
Aduh, enak banget ya. Oh, enak banget. Saya yakin ini, Bel. Habis makan mesti kenyang. Iya, saya juga yakin kayaknya sih kenyang ya habis makan ya. Baik, itu dia tadi ya paket-paket yang bisa ditawarkan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri Anda nanti. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz, terima kasih banyak Mbak Rara, terima kasih banyak juga pemirsa. Dan pastinya juga kami ini mewakili segenap sponsor kami, ada dari Abinaya Tour and Travel, ada dari Wardrobe by Is and Hijab by Zayana yang dibuat menggunakan serat alami Tencel, ada dari Le Gourmet Bread Boutique, Hanamasa restoran Jepang pertama di Indonesia, dan juga Geprek Bensu harga hemat rasa lezat, beserta keluarga besar Jak TV berkah Ramadan ingin mengucapkan ya selamat Idul Fitri ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu antum wa amin bi khair. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Insya Allah akan ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Amin, insya Allah. Mohon maaf lahir dan batin, pemirsa. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan saya mau menginvite ini nih teman sahabat saya Bata Raja, khusus dia pemain beduk player. Kita mau takbiran sama-sama. Ayo, Mas Bata, mainkan. Kita pamit dulu ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih Anda telah menyaksikan acara ini dipersembahkan oleh